Text to Voice oleh Ramlan Tiang Putih Institute. Semangat Demokrasi Rakyat Minang. Rakyat Minangkabau bagi pemerintah Hindia Belanda di zaman kolonial dahulu sangat aneh. Bukan saja karena sistem garis ibu dengan hukum kemenakan dan hukum warisan yang tidak dijumpai dimanapun juga, bentuk rumah adatnya yang aneh, tetapi terutama karena pandangan rakyatnya yang egaliter. Pembesar-pembesar Belanda yang berhubungan dengan orang awak pada masa awal penjajahan beranggapan bahwa masyarakat Minang merasa dirinya sama tinggi, tidak merasa lebih rendah daripada siapapun, termasuk bangsa asing. Tidak mau diperintah, ingin bebas, atau menurut istilah sekarang, semua ingin menjadi jenderal. Seperti Yunani kuno, ranah Minang terbagi dalam ratusan nagari. Setiap nagari berdaulat penuh, demokratis dengan sistem pemerintahan yang dipegang oleh rapat penghulu berkedudukan sama tinggi. Penghulu yang paling disegani dan dihormati diangkat sebagai ketua. Semua keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat melalui perdebatan yang kadang kala bertele-tele. Tidak ada instansi lebih tinggi apapun yang dapat memaksakan kehendaknya kecuali rapat penghulu tadi. Raja-raja seperti yang kita kenal, sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah kepala adat tertinggi yang sangat disegani dan dihormati rakyat. Namun, ia tidak mempunyai kekuasaan dan kekayaan apapun. Semangat demokrasi dan tidak ingin diperintah inilah yang sangat merepotkan Belanda dahulu sewaktu mereka ingin menjajah Minangkabau. Pada umumnya orang Minang bersemangat kelontong, kaki lima yang lebih senang membuka restoran atau menjual kaos kaki, berdiri di terik matahari, ketimbang menjadi pembantu rumah tangga dengan hidup terjamin. Rakyat demikian tentu saja tidak ingin diperintah apalagi dijajah, baik oleh bangsa sendiri apalagi oleh bangsa dari jauh seberang lautan. Selain itu, Minangkabau tidak memiliki sistem raja-raja atau bupati-bupati yang dapat dipergunakan sebagai alat penekan rakyat dengan iming-iming imbalan yang menggiurkan. Itulah sebabnya, Sumatera Barat adalah satu-satunya daerah di Kepulauan Nusantara tempat pemerintah kolonial sejak dari zaman VOC harus menghadapi bermacam-macam pemberontakan tidak henti-hentinya yang memakan korban tidak sedikit, baik jiwa maupun materi, mungkin hanya Perang Aceh yang lebih banyak memakan korban. Untuk menundukkan Perang Padri saja misalnya, pemerintah Hindia Belanda membutuhkan waktu 15 tahun dan harus mendatangkan sebagian besar tentaranya dari Pulau Jawa. J. Van den Bosch, Gubernur Jenderal merangkap Komisaris Jenderal, pejabat Belanda tertinggi yang paling berkuasa yang pernah dikirim ke Indonesia selalu menegaskan kepada bawahannya kala itu agar semangat demokrasi rakyat Minang dihancurkan dan diganti dengan sistem aristokrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, pedoman yang dipegang oleh para penguasa tertinggi Belanda di Sumbar saat itu adalah menciptakan aristokrasi yang terdiri dari orang-orang yang mereka bayar dan yang setia kepada mereka untuk menggantikan asas demokrasi yang mereka jumpai dimanapun saja di Minangkabau. Aristokrasi buatan Belanda inilah yang dipaksakan kepada rakyat. Kendati demikian, patut kita akui bahwa bangsa Belanda termasuk penjajah nomor satu di dunia. Dengan mempergunakan kaum adat, mereka menciptakan pangkat-pangkat hebat, kostum jabatan serba mengkilat, atribut-atribut yang menyilaukan mata, memberikan gaji tinggi lengkap dengan bodyguard, Sebaliknya, terhadap rakyat biasa mereka mengambil tindakan-tindakan yang sangat menghina dengan tujuan mengikis harga diri dan segala perasaan egaliter dan demokratis yang masih tertinggal di dada orang awak. Dengan cara demikian, lenyaplah kedudukan penghulu dan rapat penghulu yang sebelumnya begitu disegani rakyat, berwibawa, mendapat tempat terhormat, tanpa paksaan dari atas. Sewaktu Belanda masih berkuasa di Minangkabau, cara-cara pemerintah Hindia Belanda menghancurkan sendi-sendi hidup masyarakat Minang dari zaman nenek moyang mereka sangat ditentang oleh golongan nasionalis maupun agama. Sebagai akibatnya, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban kehilangan kedudukan, dipenjara, dibuang, tidak diberi kesempatan hidup dengan layak, ruang gerak sangat dipersempit, DCB. Tetapi, untunglah usaha penjajah ini hancur berantakan dilanda gelombang revolusi nasional lebih dari setengah abad yang lalu. Memang, sistem aristokrasi yang direkayasa dan dipaksakan kepada rakyat di daerah non-feodal, tidak mungkin hidup subur karena tidak berakar. Jakarta, Agustus tahun 1997. Rusli Amran almarhum, perintis wartawan, mantan diplomat senior, ahli ekonomi, sejarawan anggota Kehormatan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Desember tahun 1996. Penyunting bahasa, Yanti Amran. yantiamran@yahoo.co.uk